semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Skarsari dari kelas IPA 5. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan meresensikan buku novel yang berjudul Garis Waktu Sebuah Perjalanan Menghapus Luka dari Fiersa Besari. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cover buku tersebut. Nah, buku ini memiliki cover yang berwarna putih dan di sini terdapat gambar kaki dan badannya diganti dengan pepohonan berdaun lebat yang digantungi oleh foto yang dimaknai sebagai memori atau momen sang penulis. Nah, di sini ada tulisan Fiersa Besari, lalu di sini ada tulisan judulnya. Di belakangnya juga sama, ada gambar tersebut. Lalu cover dalamnya warna hitam. Dan ada sedikit tulisan-tulisan. Buku dengan judul Garis Waktu ini merupakan jenis buku fiksi yang ditulis oleh Fiersa Besari dan diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2016. Buku ini merupakan cetakan ke-9 pada September tahun 2016 yang diterbitkan di Kota Jakarta dengan tebal 212 halaman dengan ISBN 9789797946333. Garis Waktu merupakan buku karya Fiersa Besari yang merangkum beberapa tulisannya pada kurun waktu 2012 sampai 2016. Fiersa Besari adalah penulis yang juga aktif sebagai pemain musik, penangkap gerak, dan pegiat alam. Sebelumnya, ia pernah merilis album musik berjudul Konspirasi Alam Semesta pada tahun 2015 yang kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk buku pada April tahun 2017 oleh Media Kita. Tulisan-tulisan yang terdapat pada buku tersebut sangat menarik dan menyiratkan banyak pesan. Novel dengan judul Garis Waktu berupa kumpulan dari setiap pemikiran sekaligus perasaan Fiersa Besari yang dikemas dalam bentuk cerita. Novel ini seperti berisi tentang cerita cinta yang harus berakhir dengan luka yang cukup dalam, sehingga harus mencari tahu cara agar luka itu dapat hilang. Dari buku Garis Waktu ini akan dijelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengobati luka hati dengan mengikhlaskan kekasih hati memilih bersama orang lain. Dalam novel ini, Fiersa Besari menggambarkan suatu permasalahan tentang mencintai dan mengikhlaskan melalui tokoh aku dan kamu. Aku digambarkan sebagai seorang laki-laki yang sudah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang digambarkan melalui tokoh kamu. Kedua tokoh yang disajikan oleh penulis ini akan menyajikan berbagai macam perasaan, mulai dari perasaan memendam perasaan, kemudian berharap bisa memilikinya, jatuh cinta dengan perempuan yang dicintai, merasakan patah hati, hingga puncaknya harus mengikhlaskan kepergian wanita yang dicintai, yaitu pada tokoh kamu. Jam demi jam hingga hari demi hari, tokoh aku masih memendam rasa cintanya dan belum juga memiliki keberanian untuk mengungkapkan. Di dalam diri aku masih banyak sekali keraguan, sehingga ia masih bingung untuk memikirkan cara yang tepat agar rasa cintanya berbalas dengan tulus dan bisa hidup bersama selamanya. Di sisi lainnya, sang wanita yang dicintai, yaitu kamu, tidak kunjung peka juga, maka perasaan yang dipendam oleh aku semakin sulit untuk diungkapkan. Meski perasaan rasa cinta belum bisa diungkapkan, tetapi komunikasi tetap berjalan. Komunikasi yang dilakukan seperti berbalas pesan hingga akhirnya menjadi teman baik. Dari teman baik inilah perlahan-lahan rasa cinta yang dimiliki oleh aku semakin tumbuh, hingga pada suatu waktu aku berhasil mengungkapkan perasaan cinta yang telah lama dipendam kepada wanita cantik itu. Aku sangat senang karena rasa cinta dibalas dengan tulus dan wanita cantik itu setuju untuk melakukan komitmen kepada tokoh aku. Dari komitmen itulah mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih. Tidak hanya itu, kehidupan yang dialami oleh aku setelah wanita cantik itu menjadi kekasihnya berubah. Perubahan itu membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga cerita yang ada di dalam novel ini juga berisi tentang harapan dan cita-cita. Oleh karena itu, ketika membaca novel ini, pembaca akan menemukan beberapa nilai kehidupan yang bisa diambil. Namun, kisah cinta yang awalnya dimulai dengan kebahagiaan, sang wanita perlahan-lahan mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Perubahan sikap dan perilaku itu membuat tokoh aku bertanya-tanya, mengapa kekasih hatinya mengalami perubahan sikap dan perilaku yang belum diketahui sebabnya. Hingga pada akhirnya, sang wanita atau tokoh kamu ketahuan bahwa ia selingkuh dengan laki-laki lain. Dari pengkhianatan itu, perlahan-lahan tokoh aku mulai menyadari bahwa tak selamanya cinta itu bisa memiliki dan hanya bisa melihat ia lebih memilih bersama orang lain. Meskipun sudah merasakan pengkhianatan oleh wanita yang dia cintai, tetapi terkadang tokoh aku masih terkenang dengan masa lalu yang indah saat wanita itu masih menjadi kekasih hati.
Nah, menurut saya ada beberapa keunggulan serta kekurangan yang terdapat pada novel Garis Waktu karya Fiersa Besari. Keunggulan yang ada pada buku ini yang pertama terletak pada covernya yang elegan. Cover atau sampul depan merupakan salah satu kunci agar suatu buku itu dapat dilirik dan menarik oleh sang pembaca. Lalu yang kedua ada bahasa yang mudah dimengerti. Ketika kita sedang membaca novel dan kita dapat memahami makna sekaligus pesan yang ada pada buku tersebut, pasti ketika kita membaca sangat menyenangkan. Lalu yang ketiga ada mengajarkan kita untuk mengikhlaskan dan menerima kenyataan. Dan yang keempat, adanya beberapa kutipan yang terdapat pada novel Garis Waktu ini yang membuat pembaca merasa sangat menarik saat membacanya. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan yang terdapat pada novel Garis Waktu karya Fiersa Besari. Yang pertama adalah alurnya yang maju. Novel Garis Waktu menggunakan alur maju, sehingga pembaca akan merasa bosan karena tidak ada cerita masa lalu dari aku ataupun kamu. Yang kedua, hanya mengutamakan cerita aku dan kamu. Kekurangan berikutnya yang ada pada novel Garis Waktu ini adalah penulisan yang lebih mengutamakan tokoh aku dan kamu. Bahkan hampir pada semua cerita isinya hanya ada dua tokoh itu saja. Nah, novel ini juga memiliki nilai moral yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk mengajarkan kita lebih mencintai diri sendiri, serta jangan memiliki dendam terhadap siapapun termasuk terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Selain itu, luangkanlah waktu untuk menikmati hidup dan lakukanlah hal yang kamu sukai. Jangan paksakan diri untuk memikirkan hal yang tak penting, apalagi larut dalam sebuah patah hati. Novel ini itu lebih diutamakan dan direkomendasikan untuk kalangan remaja. Penulis dapat dikatakan memiliki kemampuan mengolah kata sehingga memesona yang membacanya. Secara keseluruhan, novel Garis Waktu adalah novel yang sangat bagus dan saya pun sangat merekomendasikan apalagi kepada kalangan anak remaja sampai kuliah yang mana sedang tinggi-tingginya terjadi kasus percintaan.